Coba deh kamu bayangin, kamu bangun pagi, sikat gigi, terus siap-siap beraktivitas. Kamu mungkin mikir, ini kan murni pilihanku sendiri. Tapi kenyataannya nggak gitu. Ternyata setiap langkah yang kita ambil itu diam-diam dituntun sama sebuah jaring arsitektur yang sama sekali nggak kelihatan. Nah, di penjelasan materi kali ini, kita bakal bongkar bareng-bareng struktur tersembunyi yang sebenarnya mendikte keseharian kita. Serius deh, ini menarik banget. Jaring tak kasat mata tadi itu biasa kita sebut sebagai lembaga sosial. Eits, tunggu dulu. Singkirin jauh-jauh bayangan kamu soal gedung-gedung fisik, kantor pemerintahan yang kaku, atau birokrasi yang ngebosenin. Bukan itu maksudnya. Lembaga sosial itu sebenarnya adalah sistem nilai dan norma yang udah melekat dan abstrak dalam kebiasaan kita sehari-hari. Fungsinya, ya buat jaga ketertiban sosial biar dunia kita ini nggak tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Oke, biar gampang, mari kita bedah rutinitas harian kamu untuk melihat tipe-tipe lembaga ini beraksi secara nyata. Anggaplah kamu baru bangun pagi, mungkin kamu sarapan bareng keluarga, atau malah langsung dapat omelan dari ibu gara-gara kamar berantakan. Nah, tepat pada detik itu juga, kamu baru aja berinteraksi dengan unit paling dasar dari masyarakat kita, lembaga keluarga. Yang bikin merinding nih, interaksi pagi yang kelihatannya sepele itu ternyata lagi ngejalanin fungsi-fungsi sosiologis yang luar biasa masif. Diomelin karena kamar berantakan, secara sosiologis itu namanya fungsi pengawasan sosial buat nanam kedisiplinan. Terus, sarapan bareng itu tuh perpaduan dari fungsi ekonomi buat menuhin kebutuhan perut dan fungsi afeksi yang ngasih kita rasa hangat dan disayang. Keren kan? Ada dua sosiolog namanya Gilin dan Gilin yang mengklasifikasikan lembaga-lembaga ini dengan sangat indah. Keluarga yang kita bahas tadi itu masuknya ke lembaga kresif. Artinya, lembaga ini tumbuh secara alami dari adat dan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tapi gimana kalau kamu melangkah keluar rumah? Nah, di situ kamu bakal masuk ke dunia yang sistemnya memang sengaja dirancang yang disebut lembaga enacted. Ini bawa kita ke adegan berikutnya. Setelah dari rumah, kamu sampai di sekolah atau kampus. Ingat ya, ini bukan lagi kebiasaan yang tumbuh secara alami atau nggak disengaja. Sekolah itu murni sebuah lembaga enacted, sesuatu yang benar-benar sengaja dibentuk oleh masyarakat kita buat jadi jembatan yang ngebimbing kamu dari masa muda menuju kedewasaan. Terus buat apa sih capek-capek belajar? Nah, pendidikan itu bukan cuma soal ngumpulin deretan nilai A di atas kertas ijazah. Lembaga ini memang sengaja dirancang supaya nanti kamu punya bekal buat cari nafkah dan bertahan hidup. Dan gak kalah penting, sekolah juga ngajarin kita keterampilan krusial buat berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis. Karena sekolah itu ngejalanin tugas yang sangat mulia dan diterima baik oleh publik, dia diklasifikasikan sebagai lembaga approved atau lembaga yang disetujui. Coba bandingin sama kebalikannya, yaitu lembaga unsanctioned, kayak sindikat kejahatan atau perjudian ilegal. Lembaga macam ini jelas sangat dibenci dan pasti berusaha diberantas habis-habisan karena emang ngerusak tatanan masyarakat yang udah ada. Sekarang coba bayangin kamu udah di pertengahan hari. Perut mulai kerasa lapar, kamu pun beli makan siang atau cemilan. Terus dalam perjalanan balik, kamu harus berhenti di lampu merah. Kelihatannya dua hal ini super sepele kan? Tapi kenyataannya di momen itu, kamu baru aja bergesekan dengan dua kekuatan raksasa, lembaga ekonomi dan lembaga politik. Gini deh, proses beli cemilan aja itu sebenarnya bersandar penuh pada pedoman tak kasat mata dari lembaga ekonomi. Semuanya udah terstruktur rapi. Kamu nyari penjualnya, kalian sepakat soal harga, terus kamu nuker uangnya. Nah, lembaga inilah yang ngasih kita pedoman baku, mulai dari standar harga, sistem pertukaran barang, sampai gimana sih cara pengupahan tenaga kerja di baliknya. Di sini kita harus paham soal prioritas nih. Ekonomi, atau misalnya eksistensi sebuah negara, itu tergolong lembaga basic. Lembaga yang sifatnya mutlak dan sangat krusial, biar masyarakat gak ancur lebur-lebur. Tapi beda cerita kalau kamu pakai gaji buat traktir teman. Itu namanya lembaga subsidiari. Kegiatannya emang menyenangkan buat rekreasi. Tapi kalaupun gak dilakuin, kelangsungan hidup secara keseluruhan juga gak bakal kenapa-napa. Terus, apa hubungannya berhenti di lampu merah sama politik? Jangan salah, lampu merah itu ngehubungin kamu langsung ke mesin raksasa bernama lembaga politik. Lembaga ini tugas utamanya memelihara ketertiban internal masyarakat. Jadi waktu kamu nurut dan berhenti di lampu merah, itu sebenarnya kamu lagi ngejalanin sebuah kesepakatan politik demi keselamatan umum yang wewenangnya dijaga langsung oleh negara. Menariknya, Gillen dan Gillen ngelihat dua aktivitas yang kamu tadi dari kacamata yang beda lagi.
Industri makanan tempat kamu beli makan siang itu disebut lembaga operatif. Lembaga yang kerjanya menghimpun cara buat nyampe tujuan ekonomi. Sebaliknya, polisi atau sistem pengadilan yang mengawasi lampu merah tadi masuknya ke lembaga regulatif. Sesuai namanya, tujuannya khusus buat meregulasi dan menertibkan perilaku kita semua. Waktu pun berlalu, dan akhirnya matahari terbenam. Malam harinya, kamu mungkin menutup hari dengan ikutan doa bersama di komunitasmu, atau sekedar ambil waktu hening bentar buat bermeditasi sendirian di kamar. Nah, di titik yang tenang ini, kamu baru aja masuk ke area lembaga utama kita yang terakhir, lembaga agama. Sosiolog Emil Durkheim punya pandangan super sinematik soal ini. Dia bilang, kalau agama itu bertindak sebagai panduan sakral buat umat manusia. Agama mengambil dunia sehari-hari yang kita tinggali ini, lalu memisahkannya secara tegas jadi dua realitas. Hal-hal yang sifatnya suci atau sakral, dan hal-hal yang sifatnya profan alias duniawi. Kalau kita lihat secara global, konsep dasar tentang agama dan kepercayaan pada Tuhan itu adalah sebuah lembaga general. Artinya, konsep ini udah sangat umum dan diterima di seluruh penjuru dunia. Tapi kalau kita ngomongin agama yang spesifik, lengkap dengan segala aturan dan tata cara ibadahnya masing-masing yang unik, itu namanya lembaga restricted. Institusi ini hanya berlaku dan mengikat kelompok penganutnya aja. Jadi, dari momen kamu pertama kali buka mata di pagi hari, sampai kamu balik terlelap lagi di malam hari, sadar nggak sih kalau kamu itu nggak pernah bener-bener jalan sendirian? Keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan agama. Semuanya bahu-membahu menopang dan ngatur hidup kita agar tetap teratur. Nah, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan nih. Dari semuanya tadi, lembaga sosial mana sih yang paling dominan mengendalikan rutinitas kamu sehari-hari? Coba deh pikirin pertanyaan ini waktu kamu berhenti di lampu merah besok pagi. Terima kasih ya udah belajar bareng hari ini.